Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Ramadhani ingin membahas tentang materi persiapan kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Karena itu, Jepang mencari kedudukan kepada bangsa-bangsa yang diberikan janji kemerdekaan, karena daerah penjajahan jatuh di tangan para sekutu. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan mengibarkan bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Yang pertama, BPUPKI. Berkaitan dengan janji pihak Jepang, pada 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa disebut BPUPKI. BPUPKI terdiri dari 36 orang dan diketuai oleh Dr. Rajiman. BPUPKI ini mengadakan sidang selama 2 kali. Sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI ini membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam acara sidang ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh nasional Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan dengan istilah Pancasila. Karena dalam sidang pertama ini belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, oleh karena itu dibuat organisasi yang berisi 9 anggota yang disebut Panitia 9. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Center atau Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Selanjutnya, sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua ini membahas tentang Undang-Undang Dasar atau yang bisa disebut UUD dan membahas bentuk negara. Mayoritas setuju dengan bentuk negara Republik. Selanjutnya, BPUPKI membentuk organisasi kecil yang berisi 19 orang untuk mempercepat kerja sidang panitia. Panitia ini disebut Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Soekarno. Panitia Perancang UUD juga membentuk panitia kecil yang berisi 7 orang yang diketuai oleh Supomo untuk merumuskan batang tubuh UUD. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Soekarno melaporkan hasil kerjanya, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan UUD, Batang Tubuh UUD. Dengan demikian, perancangan UUD sudah selesai pada 16 Juli 1945. Yang kedua, pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya dibentuklah PPKI. Ketua PPKI adalah Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Sebagai penasihat diangkatlah Ahmad Subarjo. Jumlah anggotanya terdiri dari 21 orang dan ditambah 6 orang. Jadi jumlahnya 27 orang. Tugas utama PPKI ialah mempersiapkan yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Diningrat, yang dipanggil ke Saigi atau Dalat, Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia.
yaitu pelaksanaan kemerdekaan akan dilakukan dengan segera dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.